وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ويهدي به وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan untuk kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah dimudahkannya kita untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ya menuntutnya saja, duduknya saja di majelis ilmu adalah keberuntungan. Maka suatu ketika di zaman Nabi SAW ada seorang lelaki, dia duduk di majelis ilmu bukan karena ilmu, tapi apa? Nggak enak sama temannya. Temannya duduk lah daripada di luar, duduk di dalam. Kalau bahasa kita COD itu ya,
udah janjian nanti dulu kita taklim. Orangnya nunggu di situ. Apa kata Rasul? Haula'i qaumun la yashqa jalisuh. Mereka adalah suatu kaum yang teman duduk mereka tidak akan celaka. Sudah. Sekedar duduk di majelis ilmu bukan untuk ilmu. Kata Rasul, maka ini tidak akan celaka teman duduk mereka. Karena kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu. Insyaallah ya. Kebaikan-kebaikan yang ada di majelis ilmu. Makanya seharusnya kalau kita lagi banyak masalah gitu ya, banyak masalah, itu bukan menjauh dari ilmu. Ya, masalah ekonomi solusinya apa? Ilmu diantaranya. Makanya di zaman Rasul pernah ada seorang bersaudara, dua bersaudara. Yang satu semangat bekerja, yang satu semangatnya belajar. Maka yang semangat bekerja ini ngadu sama Rasul. Ya Rasul, ini saudara saya ini semangatnya belajar terus, malas bekerja. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan la'allaka turzaqu bih. Engkau akan mendapatkan rizki disebabkan karena saudaramu yang belajar. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama itu adalah apa? Salah satu sumber apa datangnya rizki. Insyaallah ya. Karena rizki itu dengan apa? Dengan takwa. Rizki dengan takwa. Sedangkan orang tidak akan mungkin bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Talq bin Habib, salah seorang ulama besar di zaman itu, ketika mendefinisikan takwa, apa takwa? At-taqwa anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nur, di atas ilmu dari Allah, di atas ilmu, karena engkau mengharapkan pahalanya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepadanya, itu pun di atas ilmu dari Allah, karena engkau takut terhadap siksanya. Menjalankan ketaatan dengan ilmu, meninggalkan kemaksiatan dengan ilmu, ya kan? Itu baru namanya takwa. Coba ada orang pengen takwa, pengen menjalankan perintah Allah, tapi tidak tahu mana perintah Allah, ya. Pengen meninggalkan larangan Allah, tapi tidak tahu apa larangan Allah. Bagaimana? Nggak tergambar kan? Ya makanya orang yang paling beruntung, orang yang paling bertakwa siapa? Adalah orang-orang yang punya ilmu. Kemudian dia amalkan ilmunya. Insyaallah ya. Maka sekali lagi, ini adalah nikmat yang sangat besar. Jadi ketika masalah ekonomi ini, ketakwaan. Ya, karena belajar agama itu bagian dari ketakwaan. Mengamalkan ilmu ketakwaan. Masalah sesusah apapun dengan takwa. Ya, Allah pernah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, dengan takwa. Ya, dengan takwa kepada Allah. Ada urusan apapun takwa kan gitu. Masya Allah. Nah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ya, nulis kitab kemudian mengatakan ini termasuk usul ya atau pokok akidah Ahlus Sunnah, yaitu likulli makhluqin ajal. Setiap makhluk ini sudah ditetapkan ajalnya. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah, yaitu beriman dengan takdir kan gitu. Jadi kita beriman takdir, termasuk kematian kita kapan? Ya, kematian kita kapan? Bahkan apa? Sejak kita belum ada, 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdirnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul mengatakan, Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir makhluk. Kapan? Sebelum dicipta langit dan bumi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, Allah telah takdirkan. Allah tuliskan termasuk ajalnya kita. Ya.
Itu namanya takdir azali. Ada lagi yang kedua adalah takdir umuri. Seumur hidup kita. Kapan? Ketika kita berada di perut seorang ibu berumur 4 bulan. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah mengatakan ketika janin sudah berumur 40 atau 4 bulan ya. 120 hari. Apa kata Rasul? Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Apa yang pertama? Bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, bikat birizkihi, menuliskan rizkinya, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, syaqiyun aw sa'idun, dia akan celaka atau bahagia. Apa yang kedua? Yaitu ajalnya, dia matinya kapan, matinya di mana, sebabnya apa, dirinci di situ. Masya Allah ya, ini ketika apa? Takdir umuri, sejak kita belum terlahir. Makanya di sini kata penulis kita beliau mengatakan wa ya'taqidun wa yashhadun anna Allah subhanahu wa ta'ala ajalla li kulli makhluqin ajalan. Mereka ahlul hadis, ashabul hadis, ya ahlus sunnah, meyakini dan menyaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalla, telah menentukan ajalnya li kulli makhluk, pada setiap makhluk. Wa anna nafsan lan tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala, dan seorang jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala, pada kitab yang telah ditetapkan. Masya Allah, itu ya. Jadi itu kematian tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah diundur, dicepatkan atau diakhirkan. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kematian sudah seperti itu? Sedangkan Rasul mengatakan siapa yang pengen rizkinya diluaskan, dipanjangkan umurnya, apa caranya? Falyasil rahimah man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasul. Gimana jawabannya? Barang siapa yang pingin rizkinya diperluas, umurnya diperpanjang, maka lakukan silaturahim. Kata para ulama, ya, cara Allah memanjangkan umur ada 2. Bisa maknanya betul-betul dipanjangkan umurnya. Atau yang kedua, bisa maknanya adalah umur yang ada tetap, cuman keberkahan umur itu. Sehingga di dalam umurnya banyak kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Ini sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Basam di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Ya, ketika menjelaskan kitab Bulughul Maram. Ini apa tadi? Makna dipanjangkan umurnya. Insyaallah ya. Jadi setiap jiwa ya, ini sudah ditetapkan oleh Allah apa ajalnya. Wa idan qadha ajalul mar'i falaisa illal maut. Apabila ajal seorang sudah habis, sudah sampai waktunya, maka tidak ada yang terjadi kecuali kematian. Wa laisa lahu anhu fautun, dan dia tidak bisa mengelak. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 34, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, jadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak bisa mengundur walaupun sesaat. Jadi saat itu waktu singkat sekali, barang semenit 2 menit nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa mempercepat. Masya Allah, itu betul-betul haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah yang mampu. Walaupun mungkin si calon mayit itu adalah orang yang sukses, ya, punya anak semua ahli kesehatan, ya, satu penyakit dalam, penyakit luar, semacam itu, anaknya kumpul semua, dokter semua kumpul semua, tidak bisa mengakhirkan walaupun barang semenit 2 menit. Ketika Allah telah apa? Menetapkan takdirnya. Gitu ya. Makanya kalau seperti itu bagaimana? Ini efeknya luar biasa. Bagi orang-orang beriman efeknya luar biasa, yaitu memberikan sifat pemberani. Ya kan? Ini para sahabat Nabi nggak pernah takut itu ketika berperang. Kenapa? Sudah tahu
Karena walaupun kita duduk di rumah, kita duduk manis, tidak ikut berjihad, tidak mau berjuang, ketika Allah takdirkan mati, mati kan gitu. Masya Allah ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, di antaranya dalam surat Ali Imran 154, Allah mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakan wahai Nabi, "Lau kuntum fi buyutikum," andaikan kalian tetap berada di rumah kalian, tidak ikut berperang. Gitu ya. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Niscaya akan apa? Datang kepada mereka orang-orang yang sudah apa? Ditetapkan Allah kematian. Ila madaji'ihim, ke tempat-tempat tidur mereka. Tempat duduknya mereka. Duduk manis di rumah tetap mati. Gitu ya. Masya Allah. Hanya saja bahwa yang namanya kita melewati tempat-tempat yang banyak peperangan gitu ya, itu bisa menyebabkan kematian. Itu hanya sebab saja. Tapi bahwa kematian itu ya datangnya itu tidak bisa disangka-sangka. Masya Allah, tidak bisa disangka-sangka gitu. Walaupun duduk manis di rumah, malas, tidak mau ini dan itu, mati ya mati. Masya Allah, itulah yang menjadikan kenapa para sahabat Nabi ketika berjuang, berjihad, tidak ada rasa takut. Ya, karena ada orang berperang, melawan musuh, pulang sehat. Malah yang di rumah ditinggal mati kan gitu ya. Kadang-kadang subhanallah, orang kalau belum sadar tentang kematian seperti ini, Masya Allah. Ya, pengen pergi kemana-mana, pengen naik pesawat, ada berita, aduh kemarin kecelakaan pesawat, mati semua. Akhirnya nggak berani naik pesawat, udahlah naik kereta aja gitu. Kereta juga tabrakan, banyak meninggal, takut, ngebis aja, banyak kecelakaan bis. Akhirnya apa? Motoran nyemplung ke jurang, mati. Padahal kalau kita lihat, orang mati di atas kasur lebih banyak, iya nggak? Iya benar, daripada orang mati kecelakaan. Coba kalau nggak percaya, di sensus itu lebih banyak orang mati di atas kasur daripada mati di atas pesawat. Iya kan? Kenapa orang nggak takut masuk ke kamar tidur itu? Padahal banyak orang mati di situ. Masya Allah. Bagi orang beriman tidak bermasalah ya. Ya. Jadi itu semua Bapak sekalian, itu sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya. Jadi ada seorang wanita sahabat yang bernama Ummu Habibah, istri Nabi. Pernah mengatakan, "Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah." Ummu Habibah mengatakan, "Ya Allah, amti'ni bi zawji." Nah, apa artinya? Amti'ni bi zawji Rasulillah. Maka Rasul mengatakan, "Qad sa'altillah li ajalin matrubatin wa ayyami ma'dudatin wa arzaqin maqsumatin." Kata beliau, kata Rasul, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan suatu ajal yang sudah ditetapkan, hari yang sudah dibatasi, dan rizki yang sudah dibagikan. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi ayu akhira syai'an an hillihi. Maka tidak bisa ya disegerakan sedikit pun sebelum waktunya, dan tidak bisa diakhirkan sedikit pun setelah waktunya tiba. Walau kunti sa'altillah ayyu'idhaki min adabi fin nari au adabi fil qabri karena khairan wa afdol. Andaikan yang engkau minta adalah apa? Agar engkau dilindungi dari azab neraka dan siksa kubur, itu lebih baik dan lebih utama daripada apa? Mintanya mati bersama dengan Nabi kan gitu. Masya Allah ya. Jadi ini mungkin sekarang pertanyaan, kenapa kok kemudian perkara ini dimasukkan di dalam kitab akidah? Ya, karena apa? Ini masuk di dalam apa? Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi itu usulnya, pokoknya, bahwa keimanan terhadap ajal seorang ditetapkan Allah ini kembali kepada keimanan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yashhadun anna man mata aw qutila faqad inqadha ajaluhul musamma lahu. Dan ahlus sunnah mereka berkeyakinan, ya, barang siapa yang mati atau dibunuh, perhatikan, dia mati atau terbunuh, Ahlus Sunnah berkeyakinan maka dia telah habis ajal yang telah Allah tetapkan. Ya memang segitu, gitu ya. Ada orang matinya macam-macam. Ada yang matinya wajar, ada tidak wajar, ada yang dibunuh. Ahlus Sunnah kata beliau berkeyakinan ketika seorang mati dibunuh, apa? Itu memang ajalnya sampai situ. Ya. Qala Allah Ta'ala, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu idza madu ila madji'ihim. Katakan wahai Nabi, ya andikan kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, niscaya apa? Allah akan datangkan kematian kepada kalian walaupun apa? Di tempat-tempat kalian tidur. Masya Allah. Kenapa kok ini disebutkan? Karena kata pensyarah di sini, orang-orang Mu'tazilah ini yang menyelisih Ahlus Sunnah, Mu'tazilah mereka mengatakan, innal maqtul quti'a alaihi ajaluhu lau turika la'asha ilal ajal alladhi kutiba lahu wa hadza laysa bisahih. Orang Mu'tazilah punya keyakinan bahwa orang yang dibunuh ajalnya, ketetapan Allah dipotong. Andaikan ditinggalkan dan dia tidak dibunuh, dia tetap hidup sampai dengan apa? Ketentuan Allah. Beda apa tidak? Ulangi lagi. Kalau Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang yang mati terbunuh, bagaimana? Ya memang ajalnya segitu. Gitu loh, ajalnya segitu. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau kata Mu'tazilah bahwa orang yang mati terbunuh, itu apa? Ajal yang Allah telah tetapkan diputus oleh pembunuh tadi. Nah, batil. Andai kan tidak dibunuh, orang hidup sampai Allah tetapkan gitu. Beda itu. Ya, ini kata Syekh di sini, ini termasuk akidah yang batil. Adapun Ahlus Sunnah mereka berpegang pada tadi, coba. Orang tidak mau berperang, gitu ya. Maka bagaimana? Dia tetap mati. Kan gitu. Masya Allah. Orang mau cari rizki yang halal haram, cuma segitu. Kita mau cari dengan cara yang halal, segitu dapatnya. Dengan yang haram, segitu dapatnya. Makanya kisah dalam Ali bin Abi Thalib ya, ketika beliau hendak melakukan sebuah acara gitu ya, di satu tempat. Kemudian beliau sudah niat, nanti kalau selesai saya acara, saya akan mengasih ke tukang parkir ya, sejumlah uang lah. Mungkin kalau bahasa kita 100.000 katakanlah misalkan. Sudah, Mas nitip ya, nitip si unta itu. Ali masuk ke tempat acara. Begitu keluar, udah nyiapin uang nih 100.000 nih. Ternyata apa? Tukang parkirnya nggak ada. Dan tali kekang ontanya hilang. Masya Allah. Ternyata apa? Dicuri tukang parkir tadi. Yang tidak amanah. Akhirnya apa? Ali minta tolong orang untuk membelikan ke pasar. Tali kekang. Dibeli, ternyata apa? Temennya harganya 100.000. Berapa harganya? 100.000. Ali kenal, ini punya saya ini. Perhatikan apa kata Ali. Orang ini mau mendapatkan rezeki 100.000 dengan cara halal, dia menghindar. Malah dia apa? Mendapatkan yang sama dengan cara yang Allah haram. Subhanallah ya. Makanya itulah rahasia rizki. Allah sudah tetapkan. Kita mau ngoyo teman-teman ya. Jadi apa namanya? Terlalu berambisi nyari dunia sampai tidak kenal siang malam, tidak kenal ibadah, tidak kenal agama sudah. Dapatnya segitu. Dengan kita berusaha tanpa mengesampingkan akhirat pun segitu dapatnya. Gitu kan ya? Masya Allah. Makanya kalau kita bekerja seperti itu, sudah, kita mau kerja sepanjang hari pun dapatnya segini. Kita sederhana pun segini dapatnya. Masya Allah. Gitu ya. Makanya ya rizki, kemudian urusan ajal gitu. Ya sudah. Mungkin kita ngadi-ngadi, mungkin kalau saya jadi anaknya Pak Jokowi mungkin ya agak ini sedikit.
Jangan ngayal Pak gitu ya. Iya kan, Masya Allah ini. Jadi itulah kematian. Hanya saja kata para ulama bahwa kematian ini ya, ketika seorang yang dia mendatangi tempat-tempat gitu ya, tempat-tempat yang di situ banyak kejahatan, banyak pembunuhan, itu hanya sekedar sebab saja gitu. Kalau Allah menghendaki tidak mati di situ. Gitu ya. Masya Allah. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada pada tembok yang sangat tinggi dan tebal, tetap apa? Akan mendatangi kita. Itu namanya kematian. Berarti kalau seperti itu apa maknanya? Bahwa kematian itu sudah dekat sekali dengan kita. Coba ya. Dan ketika seorang bertemu dengan kematian, maka secara otomatis dia telah berpindah alam. Kan gitu. Jadi kalau kata ulama, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat cuma apa? 1 detik yang namanya kematian. Jadi kalau kata ulama bahwa manusia ketika hidup ini pasti akan mengalami beberapa fase, 5 fase, 5 marhalah. Yang pertama adalah marhalatul adam, fase di mana kita belum ada. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada kalian suatu masa yang kalian itu sesuatu yang tidak disebut-sebut? Iya kan? Iya. Dulu pas sebelum kita lahir nggak ada yang nyebut nama kita. Ya kan? Begitu kita lahir baru kasih nama. Sudah kita alami. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu marhalatul haml. Yaitu fase kita di perut seorang ibu. Sudah kita alami. Cuman 9 bulan. Lebih sedikit, kurang sedikit. Kemudian ketiga adalah marhalatul dunya. Marhalah dunia. Di sini sekarang kita ini. Ya, dunia ini yang menentukan baik buruknya marhalah kita fase berikutnya di dunia ini. Jika kita menggunakan dengan ibadah dan kebaikan, maka fase berikutnya kebaikan. Itu pun tidak lama. Berapa? Antara 60-70. Kurang bisa, lebih sedikit bisa. Rasul mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla ma yazidu ala dzalik. Umur umatku kata Nabi kisarannya 60-70. Jarang orang yang umurnya lebih daripada itu. Jarang. Ya ada, cuman jarang. Jadi kalau kita sudah umurnya sudah 70, Masya Allah. 75, bonus 5 tahun. Ya, kalau 77, Masya Allah. Itulah ya. Iya. Ini. Nah, itu marhalatul dunia di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Di alam barzah atau apa? Marhalatul akhirah. Ya, di marhalah akhirat. Nah, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat yaitu kematian tadi. Jadi termasuk keimanan kepada hari akhir adalah kita beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kita mati. Jadi begitu kita mati sudah pindah alam sampai alam akhirat. Tidak bisa lagi beramal, gitu ya. Yang ada tinggal pertanggungjawaban amal. Kita tidak bisa lagi menambah amalan, tidak nambah pahala, gitu ya. Kecuali apa yang kita siapkan untuk setelah kematian. Sudah di hari kiamat yang ada, kita tinggal nunggu apa? Hasil usaha kita di dunia. Nah, makanya digunakan baik-baik. Ya. Nah, di situ. Makanya Masya Allah ya. Mungkin jadi ya, sekarang kita habis Isya ini ada di alam dunia. Mungkin besok-besok ternyata jam 12 malam pindah alam. Sangat mungkin gitu ya. Nah, Masya Allah. Ini. Makanya hendaknya setiap muslim ketika yakin kematian itu datang secara tiba-tiba, ya, kita selalu untuk apa? Untuk persiapan. Ya, karena mengingat kematian, Masya Allah, ini termasuk kebaikan. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Ansor, mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasul, orang mukmin seperti apa yang paling afdal?
Rasul mengatakan ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Muslim yang paling afdal. Ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, mukmin seperti apa yang paling cerdas? Kata Rasul, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Itu orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik mempersiapkan untuk setelah kematian. Coba ingat, bukan yang sekedar ingat mati, tapi setelah ingat mati, ingat persiapannya, kan gitu. Masya Allah. Karena percuma kalau kita nggak mati, mati ya mesti mati kita. Cuman sejauh mana persiapan kita. Sedangkan kita tahu bahwa ketika seorang itu mati, maka apa yang menemani dia di alam kubur cuma satu. Yang ngantar memang ada 3, kata Rasulullah, tba'ul mayyita thalathun. Yang mengiringi mayit ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali, yang 1 tetap bersama dia. Apa yang kembali? Fayarji'u maluhu ahluhu. Yang kembali adalah harta dan keluarga. Kita punya harta, punya mobil, punya macam-macam perhiasan, punya. Mungkin ikut ngantar kita mati sampai ke kuburan. Begitu selesai dikuburkan, apa alpatnya ikut dikubur? Ya enggak, alpatnya pulang. Mungkin emas yang kerendul-kerendul di ini semua juga pulang, gitu ya. Iya, yang pertama. Yang kedua, keluarganya pulang, anaknya pulang, orang tuanya pulang, kakeknya pulang, istrinya pulang. Yang dulu pernah sering ngomong ikrarnya Mas, aku padamu sehidup semati. Begitu suaminya mati, gak mau juga bareng. Ternyata padamu bersamamu sehidup sampai sebelum mati. Begitu mati gak mau bareng, kan? Masya Allah, malah sebagian orang suaminya mati ya sambil lirik-lirik, siapa tuh ada yang cocok. Masya Allah, itu. Wa yabqa wahidun, kata Nabi, yang bersama dia cuma 1. Wa huwa amaluhu, yaitu amalan dia. Masya Allah, ya. Hanya amalan kita yang menyertai kita. Maka jika kebaikan yang kita kumpulkan, maka kebahagiaan. Tapi kalau keburukan, subhanallah, ya sangat mengerikan. Insya Allah, itulah. Ya, makanya ingat kematian itu kebaikan. Makanya para Rasul pernah mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Fa innahu lam yadhkurku ahadun fi dhiki minal aishi illa wasu alaihi wala dzakarahu fi. Rasul mengatakan, perbanyak oleh kalian ingat kematian. Karena penghancur kenikmatan, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Insyaallah. Jadi Rasul mengatakan bahwa kematian itu disifati dengan penghancur kenikmatan. Kenapa? Orang kalau sudah mati, dia tidak bisa menikmati minuman walaupun 1 gelas. Tidak bisa menikmati udara segar. Tidak bisa menikmati bagaimana lucunya anak-anak kita. Ya kan? Iya. Itu kematian, kata beliau. Dan sesungguhnya tidaklah seorang yang mengingat kematian ketika hidupnya sedang sempit. Ya, rezekinya sempit. Kemudian mungkin badannya sakit-sakitan. Apa kata Rasul? Melainkan ingat kematian akan melapangkan dadanya. Gak apa-apalah, sakit sebentar ini. Toh kita mau mati. Kita lagi gak punya apa-apa, gak apa-apa. Toh hidup dunia cuma sebentar. Kan gitu? Lapang dadanya. Dan tidaklah orang ingat kematian tatkala dia sedang lapang, melainkan menjadikan dia sempit. Maksudnya apa? Agar dia tidak melampaui batas. Tidak bermaksiat, tidak foya-foya, tidak berlebihan dalam hidupnya. Kenapa? Dia ingat akan kematian. Maka kata para ulama, mengingat kematian selalu bagus. Baik kita sedang lapang maupun sedang sempit. Sedang bahagia maupun sedang sengsara. Ingat kematian selalu. Insya Allah, ya, akan menstabilkan hidup seorang muslim. Ya, ketika sukses, tidak melampaui batas. Ya, tidak lupa daratan. Ketika sedang terpuruk pun tidak sampai gantung diri, kan gitu. Ada kematian. Masya Allah. Ini, jadi Bapak sekalian, kenapa bab ini diingatkan oleh penulis kitab, yaitu berkaitan dengan orang yang mati dengan dibunuh. Ahlussunnah mengatakan orang mati dibunuh, kenapa? Memang ajalnya sampai di situ. Beda dengan orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa orang yang mati dibunuh qutiya alaihi ajaluhu, yaitu ajal dia, ketetapan Allah dipotong.
Maka andai kan tidak dibunuh, dia hidup lagi sesuai dengan ajalnya Allah. Ya. Sedangkan sudah kita jelaskan tadi, ayat-ayat mengatakan bahwa kematian jika sudah datang, tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan atau mengulurkan. Tidak bisa, ya. Makanya akidah yang dianut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat, itulah akidah yang sesuai dengan apa tadi, Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini nasihat dari saya pribadi untuk saya dan teman-teman sekalian tentang apa? Ya, hendaknya kita terus mempersiapkan diri, ya, karena kematian, masya Allah, orang soleh mati, orang jahat pun mati. Orang sudah bertobat mati, orang yang belum sempat bertobat pun mati, kan gitu. Dan kematian itu nggak nunggu tobatnya kita. Nanti nunggu Bapak ini tobat baru saya matikan. Nggak seperti itu. Maka mungkin jadi, dan kita yakin sekali, ya, kita sering lewat kuburan itu. Mungkin di dalamnya terdapat banyak sekali manusia yang mereka punya anggapan seperti kita. Nanti tobatnya nunggu tua, gitu ya. Masya Allah. Mungkin mereka berandai-andai kan bisa kembali lagi. Dan itu pasti. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Apa kata si mayit? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu. Jadi orang yang mati di kuburan itu minta kepada Allah, pingin balik ke dunia, beramal soleh, pingin sholat ya walaupun serakaat, pingin puasa walaupun sehari, pingin sedekah walaupun 1.000 rupiah, itu pengen sekali mereka. Tapi apa? Allah putus harapan mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu ucapan dia. Tidak akan. Allah putus harapan mereka. Dan di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, hingga tibanya hari kiamat. Ya sudah. Maka yang ada adalah penyesalan. Ya, maka teman-teman sekalian, sebelum kita menyesal bertemu dengan kematian, manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Apa yang punya ego, hilangkan ego kita. Kemalasan, hilangkan kemalasan, ya. Malu berbuat kebaikan, hilangkan rasa malu itu. Dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, ya, yang semakin menguatkan iman, semakin menyemangatkan di dalam amal soleh, dan semakin memudahkan kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.